Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafaa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ya ayyuhal ikhwah, azzana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita masuk hadis ke-77 dari matan kitab Al-Jami', bab bagian akhir dari kitab Al-Maram oleh Al-Hafidz Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Tema global tentang mewaspadakan akan akhlak-akhlak yang tercela. Jenis akhlak tercela yang kita kaji pagi hari ini adalah al-la'an, tukang laknat. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal la'anin, sesungguhnya orang yang menjadi tukang laknat, banyak melaknat, bukan sesekali tapi banyak, sering, tukang, itu jadi profesi, tukang laknat. La yakununa, mereka nanti tidak menjadi syufa'a, pensafaat. Wala syuhada, dan juga tidak dijadikan krunya para saksi. Yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat. Akhrajahu, mengeluarkan hadis ini Muslimun, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas, pertama, arti laknat, yaitu doa agar dijauhkan dari rahmat Allah dengan berbagai macam cara mengungkapkan, ujung-ujungnya itu jauh dari rahmat Allah. Apa semisal melihat sesuatu yang kurang suka, nggak bersabar, lalu ngomong kiri-kiri. Kiri itu termasuk sifat penduduk surga atau bukan? Tentunya bukan. Dan berbagai macam hal, ngomong kayak begitu itu terlalu biasa. Bukannya ridho kepada takdir, apa hikmahnya, cari solusinya. Yang ada adalah bahasa-bahasa yang menunjukkan jauhnya seseorang dari rahmat Allah Ta'ala. Berikutnya, boleh melaknat kepada orang yang memang berhak dilaknat. Siapa saja orang-orang yang dilaknat? Tentunya banyak. Bila kita mengkaji tema tentang
al-mal'unun, orang-orang yang dilaknat banyak. Termasuk urusan berdandan saja, mencukur bulu alis, tato, untuk kecantikan sambung rambut, untuk pergaulan suami istri bukan di tempatnya tetapi di tempat yang lain, yang itu tidak layak dan jorok. Dan berbagai macam hal yang lain, karena mereka itu adalah melakukan perbuatan laknat, akhirnya juga dilaknat, ya nggak mengapa. Karena memang Nabi SAW melaknat kepada yang mencukur bulu alis, itu menunjukkan kebuliannya. Makanya tukang laknat yang dimaksud bukan laknat yang seperti itu, tetapi orang yang karakternya telah kita sebutkan di atas, yaitu tidak bisa menerima kondisi, gak bisa menerima takdir, gak bisa optimis, gak bisa mengambil pelajaran, yang ada seolah bahasa putus asa. Setiap kali ada masalah kurang cocok, yang ada adalah bahasa-bahasa yang menjatuhkan martabatnya dan jauh dari rahmat Allah Ta'ala. Berikutnya, arti mereka tidak menjadi penyafaat. Apa itu artinya tidak menjadi penyafaat? Kita lihat dulu tentang pemegang syafaat terbesar, itu adalah Nabi SAW. Ketika manusia ngumpul di padang mahsyar, berat, lama, semuanya ingin segera diselesaikan, dan hubungan makhluk dengan Allah putus, nggak ada doa. Mereka mendatangi para Nabi Adam, mengadulah, nggak berani. Nabi Nuh mengadulah, nggak berani. Nabi Ibrahim mengadulah, nggak berani. Nabi Musa, Nabi Isa mengadulah, nggak berani. Ketemu Nabi kita, tolong mengadulah kepada Allah, beri kami syafaat, artinya haturkan hajat kami di sisi Allah supaya segera diselesaikan. Nabi kita baru sujud lama, akhirnya Allah mengatakan, Muhammad SAW, angkat kepalamu, mintalah diberi, mengadulah akan ditanggapi. Nah, dikala itu Nabi kita mengatakan, ya Allah, umatku, umatku, selesaikan kasus mereka, senada dengan itu. Nah, Nabi kita yang mengadukan kepada seperti itu namanya pemberi syafaat. Itu pemegang syafaat yang paling besar. Kemudian berikutnya nanti akan semakin banyak, termasuk malaikat mengambil orang yang kecebur neraka, itu juga termasuk penyafaat. Termasuk orang yang duduk di majelis ilmu, teman setia di dalam kajian, kemudian ketika diadili ternyata si A sudah masuk surga, lalu mengadu, ya Allah, saya kok sudah masuk surga, teman-temanku ngaji kok belum, tolong mereka kau masukkan. Ya sudahlah, kamu cari mereka. Itu namanya pemberi syafaat. Kalau orang itu tukang laknat, gak ada kewenangan seperti itu. Kenapa? Karena memang kehidupan selama ini itu tidak ada peduli pada orang lain menolong. Yang ada hanya bahasa-bahasa menghancurkan. Bahkan kalau perlu ketika sholat jenazah pun juga nggak diterima. Sholat jenazah kan juga syafaat kan. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia, bersihkan dia dari dosa-dosa, sebagaimana dibersihkannya kain putih dari noda, jauhkan dia dari dosa-dosa bagaikan jauhnya timur dan barat, dan seterusnya. Itu kan seseorang minta kepada Allah, mengadukan perihal si mayit semoga dosanya diampunkan, itu namanya juga memberi syafaat. Itu juga tidak diterima. Kenapa? Bisa jadi memang dia nggak mau menyolati, atau sholatnya juga tidak ikhlas, atau memang juga kena hukuman kamu itu tukang laknat, ya pengaduanmu yang nggak diterima. Berikutnya, apa makna orang itu tidak menjadi saksi?
Ada beberapa makna, setidaknya ada 3 makna, bahwasanya Nabi yang dulu ketika berdakwah itu ditanya, "Hei Nabi, kamu sudah dakwah?" "Sampun." "Hei umat, kamu sudah kedatangan Nabi yang dakwai kamu?" "Belum." Kontras jawabannya. "Hei Nabi, kamu saya tanya sudah, tapi umatmu saya tanya, katanya kamu belum dakwah. Kamu mengatakan sudah, berarti ada saksinya. Saksimu siapa?" "Muhammadun sallallahu wa ummatuhu." Saksi bahwa saya sudah dakwah adalah Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Dari mana orang akhir kok bisa menjadi saksi orang awal? Ya, dari membaca sirah yang Allah kisahkan. Kisah dakwah Nabi A, Nabi B, Nabi C, minimal 25 Nabi kan sudah terbaca di Quran. Kita membaca berarti kita menjadi saksi, karena kita mengimani. Nah, orang yang tukang laknat itu juga nggak dijadikan kru saksi seperti itu. Lalu makna nomor 2, untuk kasus keduniaan bila butuh saksi maka nggak boleh mencari saksi tukang laknat. Siapa saksi ini perdaganganmu, siapa saksi ini pernikahanmu, dan sebagainya. Si A nggak boleh, dia tukang laknat. Ngomong itu isinya adalah bahasa-bahasa yang menjauhkan dari rahmat Allah Ta'ala. Tidak bisa. Lalu makna yang ketiga adalah ketika ada kesempatan mati syahid, maka dia pun juga tidak diberi kesempatan mati syahid. Na'udzubillah min dzalik. Padahal kesempatan mati syahid itu besar. Entah syahid di medan peperangan atau macam-macam syahid yang lain. Orang sedang beramal soleh, mati pun juga termasuk mati syahid. Orang duduk di masjid kajian, tiba-tiba saja kayak di Palestina ada bom meluluh lantakkan masjid umpamanya. Mereka itu sedang sholat, mereka itu sedang kajian, sedang menghafal, itu kan juga termasuk syahid. Nah, orang yang tukang laknat enggak mendapatkan kesempatan nilai kesyahidan. Maka untuk itu tukang laknat termasuk akhlak yang tercela, jauhilah. Solusinya, kalau ada masalah, katakan ini takdir, apa hikmah dibalik semuanya, dan supaya optimis dan berdoa minta kebaikan pada Allah Ta'ala. Jangan sampai mengedepankan suudzon, kata-kata yang menunjukkan kehancuran, karena itu akan amat sangat membahayakan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.